teman-teman semuanya, thank you banget yang udah join ke AMA kali ini dengan Metabase ya. Jadi CryptoFi kali ini bakal AMA dengan komunitas, bisa dibilang ini komunitas blockchain ya, mirip dengan Ugi. Kalau kemarin Bro Fernanda itu AMA dengan Ugi, kemarin ngobrolnya itu sama Om Sigit. Nah, kali ini kita kedatangan Metabase ya. Nah, kali ini kita ngobrolnya nggak cuman sendiri ya. Kali ini kita ngobrolnya ada eh, Ko Andre sama Bro Ando ya. Ini juga ada co-foundernya satu lagi ada Bro Juan ya. Nah, di sini kita bakal lebih ngobrol santuy sih sebenarnya teman-teman ya. Kita bakal lebih ngobrolin soal all about crypto tapi nggak bakal lebih ke trading sih, lebih ke blockchain and NFT teman-teman. Nah, jadi di sini sebelum kita mulai ngobrol kayaknya bakal ada beberapa pertanyaan dari gue ya soal soal Metabase ini ya. Nah, Metabase itu sebenarnya komunitas apa sih Mas Ado atau Ko Andre? Oke, nah ya sebenarnya Metabase itu bukan sebuah komunitas. Metabase itu sebuah aplikasi. Jadi aplikasi yang dibuat untuk player sama manager di bidang GameFi atau blockchain gaming. Nah, asal muasalnya itu kayak gini. Waktu di awal-awal era tahun 2021, kita melihat banyak sekali orang itu ingin main blockchain gaming. Nah, di sana kita melihat orang itu nggak ada wadahnya. Dalam artian mereka ini mau cari account X ini kemana gitu. Mereka harus random masuk ke Discord satu-satu, harus tanya temennya, harus cari-cari di grup Facebook. Jadi nggak ada benar-benar wadah yang pas untuk mereka bisa pinjam account. Nah, sedangkan manajer ini anggapannya mereka yang punya account atau yang punya aset NFT-nya. Nah, kumpulan manajer atau jumlah aset yang besar biasanya kita sebut sebagai guild. Nah, orang-orang ini yang pada awalnya meminjamkan aset ini ke orang lain dengan cara bagi hasil. Salah satu yang paling besar itu kita sebut namanya YGG. Nah, itu berasal dari Filipina. Kita pun awal muasalnya itu berasal jadi gamers juga gitu. Aku pun memulainya jadi gamers, tapi di saat itu aku merasa kayak, wih, jadi gamers itu di blockchain game susah banget ya. Kayak aku harus ngerti wallet, MetaMask, aku harus mengerti tentang Gaswi, aku harus mengerti tentang centralized exchange kayak Indodex. Aku belum lagi harus ngerti gimana caranya pakai jaringan BEP20, jaringan ETH20, itu ERC20 kayak itu tuh sulit banget untuk orang awam. Pertanyaanku itu, kita ini hanya mau main game gitu loh. Nah, kita itu mau main game, kenapa kok dibuat susah banget? Bayangin kalau anak umur 10 tahun, dia mau main Tetris, for example, contohnya ya. Mereka ya tinggal install Tetris, ya sekali pencet ya mereka langsung main gitu loh. Tapi kita ini, misalkan mau main blockchain game, tapi kok ribet banget, mau main blockchain game aja harus kayak seolah-olah jadi programmer dulu. Ini tuh belum belajar gimana cara main gamenya loh, belum belajar gimana mekanisme aksinya, baru mau mainnya doang gitu loh. Nah, karena banyak sekali rintangan-rintangan untuk bisa main blockchain game, makanya Metabase ini dibuat dengan tujuan mempermudah player agar mereka bisa masuk blockchain game tanpa punya wallet, tanpa ngerti tentang blockchain sama sekali, mereka bisa pinjam asetnya yang dimiliki manajer. Nah, manajer ini nanti menyediakan aset-aset yang siap dipinjamkan dengan pembagian tertentu. Contohnya nih, kayak 50-50, 70-30, 80-20, terserah tergantung manajernya sendiri. Nah, mereka bisa tinggal langsung main. Nah, di sana kita sudah ada API yang terintegrasi sama gamenya. Nah, salah satunya itu X Infinity. Jadi ketika dia menang di dalam gamenya, itu kita secara sistem bisa tahu dia dapat berapa token dan bisa dibagikan secara otomatis. Jadi simpelnya mirip kayak Tinder lah, tapi Tindernya untuk antara pemain dan manajer yang punya aset. Kayak gitu. Jadi ini tuh bukan sebuah nama komunitas, tapi melainkan sebuah aplikasi yang masih dibangun. Gitu. Oke, jadi Metabase ini tuh gunanya buat ngebantuin orang-orang yang biar dipermudah lah buat main blockchain gaming gitu ya Mas ya. Ya, ini tujuan utamanya adalah mempermudah orang untuk akses blockchain gaming. Oke. Metabase ini udah sejak tadi awal 2021 ya? Nah, sebenarnya kalau kapan berdirinya lebih ke arah kira-kira
September lah 2021. Tapi awal 2021 itu lebih ke perjalanan pribadi lah. Antara saya sendiri, personal, Ado, dan Juan. Jadi kita sendiri itu baru merasakan awalnya gimana blockchain gaming itu merubah industri gaming yang fenomenal ini gitu lah. Tapi awal muasalnya project yang dibuat itu ya sekitar bulan September Oktober 2021. Waktu itu namanya itu masih Player One Guild, atau sebelumnya lagi itu masih Alpha Gamer Indonesia. Jadi kita itu punya guild juga waktu itu. Dari pemain terus lama-lama gede jadi sebuah guild yang namanya Alpha Gamer Indonesia. Terus lama-lama Alpha Gamer Indonesia ini berubah lagi jadi nama Metabase.gc. Oke, oke. Kalau kita lihat dari kebanyakan project blockchain ya atau project crypto itu kan kedepannya nih setelah dia punya aplikasi dia akan buat token. Nah si Metabase ini ada niatan untuk bikin token juga nggak sih? Nah sebenarnya Metabase ini kan diinvest oleh venture capital. Nah biasanya itu ada dua macam, antara equity atau token. Nah sebenarnya kita menggunakan jalur yang token karena di Web3 itu lebih umum untuk menggunakan token. Nah, tapi kalau ditanya kira-kira apakah kita akan rilis token? Iya, mungkin ya, tapi nggak dalam waktu dekat ini karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan untuk rilis juga kan dalam banyak kejadian drama-drama kayak FTX, terus kemarin itu apa ya? Banyak lah yang dirasa sama tim ini nggak cocok lah saatnya gitu. Oh iya, balik lagi kita di tahun ini banyak banget ini ya kemarin tuh selain FTX Solana ya. Bukan Solana, ini Luna ya, Luna. Iya, Luna, UST, terus BlockFi, Genesis yang banyak berubah ya. Yang salah satu yang paling gede ini ya FTX ini juga. Kayak mereka tuh exchange nomor 2 yang tiba-tiba kayak hilang sekejap dalam sehari kan. Iya sih agak kayak kalau misalnya bikin token di saat ini sih menurut saya juga kayak ini sih Mas bikin orang tuh kayak karena dari sebelum-sebelumnya sih mereka udah sempat kecewa dengan kayak Luna gitu kan. Terus ngelihat FTX Iya. juga mungkin Ya, di ini situ lebih bakal momennya ngebawa mereka tuh jadi dendam ya. ya momennya tuh nggak pas sih menurut aku, dan kayak di Web3 itu alangkah lebih cocok kalau menggunakan token karena Web3 kan memang blockchain kan, masa blockchain masih menggunakan metode equity gitu yang dirasanya masih kayak tradisional kayak gitu. Nah, ini kan sekarang ini Metabase ini kan lagi fokus untuk ngebantu orang-orang biar mudah main blockchain gaming kan. Kedepannya kira-kira kalau udah lancar nih si aplikasi Metabase-nya, kira-kira bakal masuk ke mana lagi nih, Ko Andre? Bakal ke NFT kah atau terjun juga ke crypto trading atau kemana lagi, Bro? Ko Andre? Ya, visi misinya masih sama sih, lebih ke blockchain gaming. Nah, NFT itu sebenarnya adalah bagian dari blockchain gaming juga. Contohnya kayak Axie Infinity itu karakternya kan NFT juga. Dan kalau dibilang kita selesai di blockchain gaming, masih jauh dari kata selesai, Wong. Gamesnya aja sekarang yang di versi 1 itu masih satu Axie Infinity doang gitu loh. Nah, harapannya kita kan kalau bisa multi game. Jadi ya lebih banyak game-game yang sudah terkurasi, lebih berkualitas. Kedua, kalau misalkan sudah banyak varian gamenya, kita juga bisa masuk ke produk-produk finansial, misalnya kayak DeFi. Barangkali mereka yang mau ke insurance juga. Jadi masih banyak sih cabang-cabangnya, atau misalkan turnamen e-sport. Tapi kurang lebih ya nggak akan jauh-jauh beda dari gaming lah, kalau menurut aku. Berarti masih fokus ke blockchain gaming ya intinya ya? Ya, learning gaming masih kurang lebih di sana karena fokusnya fact-nya di sana. Tapi apakah terlimitasi ke sana? Ya enggak juga. Bisa aja kita ke produk-produk finansial kayak insurance, DeFi dan lain-lain kayak gitu. Berarti nanti kayak di situ bakal bisa jual beli juga dong? Di versi berikutnya yang kita sedang lagi planning untuk bangun,
Tes. Tes. Oke, sorry. Di sini agak ribut soalnya lagi di rumah sakit. Oh Jadi iya, nggak contohnya apa-apa itu kalau ada. apa namanya? Em, tadi sampai mana ya? Yang jual beli tadi. Di versi berikutnya yang sedang dibangun di versi 2 ini, jadi setiap orang itu akan dibantu untuk dibuatkan sebuah wallet yang mereka bisa gunakan untuk multi chain. Jadi misalkan Mas Tantri mau main di jaringan Solana, Mas Tantri mau main jaringan Avalanche, jaringan Ethereum. Nah, itu semua kan kalau kita cuma pakai contohnya MetaMask itu kan repot banget. Harus lompat ke Phantom, lompat lagi ke wallet lain. Jadi kayak setiap jaringan mungkin punya walletnya sendiri-sendiri kan. Nah, kita akan buat centralized wallet yang teman-teman bisa pakai di semua jaringan dan masuk ke aplikasi dApps gaming blockchain ini. Jadi di mana teman-teman bisa langsung masuk ke gamenya, bisa langsung pinjem di game itu kalau memang secara marketplace mereka menyediakan. Jadi contohnya nih, kayak salah satunya Titan Arena atau misalkan Castle Crush atau lagi misalkan yang lain apa ya. Sekarang mulai banyak game-game yang bermunculan yang memungkinkan playernya untuk pinjam asetnya langsung dari marketplace. Jadi agak beda sama Xe. Kalau Xe kan gimana-gimana kita tetap harus pinjam account-nya kan, ID dan password-nya kan. Tapi mereka tidak bisa mindahin NFT-nya. Tapi kalau yang di model tipe baru, itu rata-rata pemainnya harus punya wallet, terus mereka bisa pinjam langsung menggunakan walletnya. Nah, pinjamnya itu ada yang gratis, ada yang berbayar menggunakan token meskipun jumlahnya kecil gitu. Nah, ini akan mempermudah teman-teman untuk masuk ke blockchain gaming, nggak peduli jaringan apa, chain apa, yang penting mereka bisa langsung berfokus sama kualitas mereka main gamesnya, kayak gitu. Oh, oke, menarik sih nih. Nah, tapi si Metabase sendiri ini itu juga ngedukasiin nggak sih soal blockchain dan kripto lainnya gitu? Sebelum mereka nyobain si aplikasi Metabase ini sebenarnya buat apa gitu? Mereka kan pasti setelah bikin aplikasi ini, Ko Andre juga pasti kayak mungkin kepikiran dong, kayak misalnya eh, kita harus lebih misalnya gamer-gamer nih kebanyakan belum nyobain blockchain gaming gitu kan, kayak main Xe dan segala macamnya gitu. Ko Andre ini sempat mau ada edukasi nggak sih? Sempat edukasi nggak sih soal kenapa kita harus nyoba untuk main blockchain gaming gitu? Ataupun ngedukasiin tentang blockchain sendiri ke orang-orang ataupun gamer-gamer. Aku rasa kayak blockchain ini cukup early, apalagi blockchain gaming ya. Sebenarnya blockchain gaming ini baru booming di sekitar tahun 2021, di mana Axie Infinity itu nge-push secara revolusioner semua games itu mulai berpindah ke blockchain gaming. Nah, kalau dilihat dari progresnya blockchain gaming, sekarang ini kualitas games blockchain itu belum begitu oke di-compare sama Web2 yang pada umumnya kayak PUBG, Mobile Legends gitu. Sedangkan di blockchain gaming ini karena boomingnya di tahun 2021, banyak orang yang bikin games ini belum matang, dalam artian belum cukup punya kualitas tapi langsung dirilis karena mereka pengen fokus ke profit semata atau economics. Jadi ya tak rasa belum banyak sih orang yang ngerti. Kita perlu tetap push ke edukasi gimana sih tentang apa itu blockchain gaming kayak gitu. Tapi aku juga ada sebuah opini kalau kenyataannya kalau games itu punya kualitas, kita itu nggak perlu terlalu banyak edukasi, itu orang akan willing to learn juga kalau mereka merasa dapat benefit. Antara mereka mendapat profit atau mereka merasa games itu nyaman dimainkan sama teman-temannya, tak rasa secara organik orang itu pasti akan datang sendiri. Dia akan merasa benefit itu ada di dalam dirinya dan mereka willing to pay for it juga. Contohnya nih, kayak salah satu game web2 yang namanya Roblox atau kita Mobile Legends lah. Gimana sih Mak Tantri mau ngabisin ribuan jam di sana dan beli skinnya, padahal skinnya jelas-jelas cuma ornamen doang, nggak ada benefit apa-apa gitu loh. Kenapa kok nggak mau yang di blockchain gaming yang kita ngabisin ratusan jam tapi juga dibayar gitu? Ya, berarti kan ada sesuatu gap di sana kan, antara kualitasnya atau memang mereka benar-benar nggak dapat value di sana. Jadi kita satu harus memang edukasi bahwa ada yang namanya blockchain gaming, kedua ya secara fundamental produknya juga harus berkualitas supaya orang-orang juga merasa ada value di sana gitu.
Oh iya bener-bener sih kalau di blockchain gaming kan eh, kita nggak cuman sebatas pay to win ya, tapi kita juga bisa earn di situ. Kalau misalnya kayak di Mobile Legend kita sebatas beli skin, skin itu nggak bisa kita apa-apain lagi ya, cuman bisa kita pakai, orang lain lihat udahan. Tapi kalau misalnya kita Ah, main di blockchain gaming itu kan jadi NFT karakter kita ini ataupun sebuah skinnya gitu ya. pengalaman pribadi ya. Jadi kayak gini, di tahun kira-kira 2010-2012 ya, ada game MMORPG yang cukup terkenal waktu itu namanya Ragnarok. Terus ada lagi namanya Perfect World, ada lagi namanya Seal Online. Banyak sih kalau teman-teman yang sekarang mungkin umurnya antara 25 sampai 30 pasti paham sih game-game MMORPG di era tahun 2010 sampai 2015 itu. Nah, di sana kita benar-benar lihat kalau oh ternyata pet ini bisa dijual seharga motor. Itu yang pertama kali. Tapi sebenarnya game developer itu juga nggak mau orang-orang ini memonetize ini dengan cara RMT, real money trade, atau jual itemnya ke player lain. Karena developernya juga mau untung dengan cara mereka nyoba terus levelnya atau gimana daripada membeli di orang lain. Nah, salah satu contoh nyata yang sekarang ini itu Steam. Jadi ketika teman-teman beli skin di Steam, terus tiba-tiba jual skinnya, nah itu saldonya kan masih saldo Steam, nggak bisa saldo rupiah atau saldo USD. Jadi mau nggak mau harus di spend lagi kan. Apa yang sudah masuk tidak bisa dikeluarkan kayak gitu. Nah itulah yang kelihatan membedakan. Kedua, ketika kita nggak mengikuti aturannya, terus kita RMT, kita jual item petnya itu ke orang lain, terus kena ban, bisa bisa aja pet itu dihapus atau karakternya di banned permanen. Nah ini tuh yang membedakan gitu loh. Kalau kita di blockchain mana ada karakter di banned, selagi kita beli ya selamanya milik kita gitu. Terserah kita mau diapain kayak gitu. Iya iya, itu saya sempat nyobain sih kok waktu itu main, walaupun bukan ini ya, bukan yang zaman 2010 waktu itu. Kalau nggak salah ada game MMORPG juga itu aku nyobain namanya RF kalau nggak salah. Nah itu sempat booming juga tuh kalau nggak salah. Cuman aku nyobainnya tuh di tahun 2018. Di situ kita hampir mirip Steam ya jualannya, tapi di situ mungkin harganya lebih gila lagi. Masa cuman apa ya, kayak eh, orang tuh rela ya beli item yang cuman kayak pedang terus cuman bisa dipakai di game itu, tapi malah udah kayak kelewat harga motor gitu ya, bisa sampai 50 juta Nah, juga ada harganya ya. kebetulan aku tahu nih, dulu ada juga Ayo Dance. Kalau teman-teman pernah suka main kayak games musik-musik, ada juga yang terkenal waktu Pernah itu tuh, namanya. pernah nyobain tuh. Nah, kalau RF, aku juga tahu. Nah, sistemnya mereka itu ada 3 clan. Satu manusia, satu robot, sama satu elf. Jadi kita itu bertempur satu sama yang lain. Nah, maksudku sistem ini tuh sistemnya itu menyenangkan untuk orang dimainkan gitu loh. Tapi di blockchain game, kenapa kok yang kita main berbayar aja, teman-teman masih nggak mau main? Kenapa kok yang teman-teman ya dibayar aja masih mau dimainkan sampai ribuan jam, sampai bahkan berani beli itemnya seharga motor 50 juta gitu loh. Ya nggak sih? Ada gap di sana. Iya di situ kayak eh, mikir mungkin juga ya, kayak kalau misalnya kalau di RF itu kan kita nggak harus pay to win untuk earn sesuatu gitu kan. Kalau di situ kita bisa kan, kalau waktu itu aku pakai yang robot tuh, clan robot itu kita kan 3 klannya perang tuh. Nah jadi ada satu tempat daerah salju gitu di mapnya. Nah di situ kita kayak ngefarming gitu, ngefarming dapetin koin, kayak poin gitu. Nah per 100.000 poinnya itu bisa dijual jadi uang. Kalau nggak salah per 100.000 tuh dulu harganya 20.000 rupiah gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak perlu bayar juga kan, kita nggak perlu pay to win gitu kan. Tapi dengan mengupgrade eh, senjata kita atau mengupgrade karakter kita, di situ kita bisa jadi lebih kuat, lalu dapetin poinnya bisa lebih banyak dengan nyerang monster yang lebih gede dan mungkin dapat poinnya lebih banyak. Tapi kayak mungkin orang kepikiran juga nggak sih untuk kayak eh, dia pay itu biar lebih cepat untuk mendapatkan sesuatu. Kalau di blockchain gaming gitu juga nggak sih? Tergantung nih. Contohnya X Infinity. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Mystic X gitu ya,
itu tuh nggak ada apa-apanya, itu cuma eksi biasa, tapi dia punya kayak part tubuh itu kayak Christmas event kayak gitu. Jadi punya bagian-bagian tubuh yang rare dan harganya juga sampai sekarang miliaran gitu loh. Pertanyaanku kenapa mereka mau beli gitu. Padahal itu nggak ada secara spesial powernya ya biasa-biasa aja, bahkan lebih rendah daripada orang yang part biasa gitu loh kadang-kadang. Ya mungkin orang suka fans sama gamenya. Mungkin mereka merasa jadi privilege di games itu dengan skin-skin tertentu. Jadi itulah yang tak rasa nggak bisa dinilai sama uang sih. Jadi kadang-kadang mereka willing to pay banyak juga. Ada yang mungkin untuk waktu mempercepat. Kayak contohnya Clash of Clans gitu. Teman-teman mau langsung Town Hall level 12 gitu. Langsung dibeli gamenya 1 juta. Langsung fast moving semua di fast kan. Itu kan sebenarnya kan antara kita level 1 sama level 10 ya memang ada perbedaan power di sana gitu loh. Dan mungkin reward yang didapatnya juga beda. Jadi orang willing to pay lebih banyak juga sama game itu gitu. Oh, jadi kayak hasratnya itu kayak kita beli NFT ya, walaupun itu harganya nggak seberapa, tapi ini cuman punya aku gitu loh. Ini benda cuman ada satu di dunia dan ini gua doang yang punya. Kayak gitu nggak sih? Yes, benar-benar. Kayak merasa itu jadi privilege lah. Dalam artian kayak gini lah, Mas Santri tiba-tiba main di PUBG. Nah, terus tiba-tiba di sana itu dapat let's say karakter, tapi yang karakternya itu jenisnya robot gitu. Tapi semua orang nggak ada yang punya gitu loh, cuma Mas Santri sendiri. Pasti ada perasaan bangga, wow, kayak aku super spesial gitu di games ini. Meskipun ya sebenarnya HP-nya atau mungkin power larinya ya sama aja sebenarnya. Iya, berarti balik lagi ke hasrat pemain itu sendiri untuk biar jadi euforia gitu ya, jadi kayak ada kesenangan tersendiri ya berarti ya. Yes, benar-benar. Nah, Ko Andri ini pernah masuk ngedukasin ke universitas atau ke sekolah gitu nggak sih soal blockchain? Ya, sebenarnya aku sama Ado sudah penetrasi ke universitas lumayan banyak. Salah satunya ITB, terus Unika, terus mana lagi tuh ya? Kita punya list lumayan panjang nih. Oh, berarti Ada udah beberapa udah universitas. udah sering ya? Sorry, gimana Mas Andri? Udah sering masuk universitas gitu dong berarti Oh, ya? udah. Soalnya aku lihat nih ya, kayak banyak nih di luar sana tuh kayak orang yang nggak tahu atau mungkin belum notice sama sekali apa itu play to earn tuh sebenarnya Mas Tandri. Jadi kayak seenggaknya nih kita tuh bukan yang kayak selling fully metabase ya sebenarnya, tapi kita tuh jatuhnya lebih ke edukasi sih. Kayak ini loh play to earn, ini loh perkembangan game zaman sekarang. Jadi terus kayak kalian tahu NFT kan lah, NFT itu nggak cuma NFT art yang dibikin sama Gozali doang loh, ada kayak di industri gaming inilah, musik lah. Jadi kita tuh jatuhnya itu memang kayak edukasi sih, Mas Santri. Kayak kita bikin awareness dulu lah ke mereka gitu loh. Soalnya kalau kita nih, semisal kita ngisi webinar gitu ya, kita langsung ngasih materi blockchain langsung dalam-dalam gitu ya. Mereka nggak mungkin secepat itulah nangkepnya, ya kan? Harus pelan-pelan dulu lah, pelan-pelan dulu. Seenggaknya mereka aware dulu sih. Ya aku sama Mas Andre itu udah penetrasi ini dah beberapa kampus sih sebenarnya. Ada beberapa kampus jadi ya gitu. Keren sih kita soalnya aku juga pernah sama si Bu Fernanda itu baru satu kampus sih kita masuknya ke UNJ waktu itu. Dan kita juga di situ nggak ini ya nggak kita targetkan ke semua prodi. Jadi kemarin itu mungkin beberapa universitas juga baru ya ada program studi baru itu ada bisnis digital. Nah kemarin kita itu sempat menargetkan untuk prodi bisnis digital, manajemen dan juga DKV-nya. Nah di situ kalau kita ya kemarin itu langsung bahas soal blockchain sih, lebih ke ngejelasin itu blockchain itu apa dan kerjanya seperti apa dan gimana cara bikin blockchain sih. Kita mungkin di situ orang-orang lebih susah masuk ya kalau kita bahas kayak gitu ya. Bener-bener. Soalnya kita kan lihatnya anu aja sih Mas Antri. Aku semisal ngisi materi gitu ya. Pandanganku tuh bukan pandangan orang paham nih. Aku tuh bener-bener aku menganggap tuh aku noobs dulu nih.
Jadi bener-bener kayak ngepasin sama audiens saja sih. Jadi kayak materi pun sebenarnya aku di Metabase itu apalagi di kampus-kampus tuh aku nggak pernah yang langsung in depth langsung sih sebenarnya. Jadi kayak kulitnya dulu lah. Jadi kayak ini loh NFT, ini loh blockchain, ini loh Bitcoin, fungsi-fungsinya bla bla gitu sih Mas Tantri. Kalau langsung in depth itu langsung kita eh, langsung dalam banget lah pembahasannya itu berat Mas Tantri. Pasti banyak yang miss sih di situ. Gitu. Oh iya iya iya, iya sih. Pasti banyak yang miss sih soalnya kayak orang tuh juga lebih sulit gak sih kalau misalnya langsung dikasih eh, blockchain itu apa gitu kan ini tapi dia nggak dikasih tahu perkembangan dulu sekarang emang semua orang emang sekarang semua orang itu udah pasti tahu blockchain gitu kan kalau kita ngasih materi apa itu blockchain misalnya pasti orang tuh belum tahu dong ini blockchain ini apa sih sekarang emang ada blockchain gitu ya berarti ya. Benar, benar, benar. Nah, dengan kemarin sama Mas Andri itu ngisi di kampus itu sebenarnya kita dapat feedback yang itu menarik sih kayak wow ternyata aku kira kan apa namanya orang itu udah kayak udah nggak mau datang lah ini apa sih dikira MLM lah atau apalah lah gitu kan. Nah, ternyata setelah aku ambil feedback dari setiap kampus itu ternyata mereka tuh justru kayak tertarik gitu loh Mas Andri. Di luar produk kita sendiri dan di luar blockchain sendiri itu mereka pun juga kayak pengen kayak gimana sih jadi profesional di dunia Web3 gitu juga loh Mas Santri. Aku jadi kayak gak expect sampai sampai sejauh itu. Kenapa mikirnya bisa bisa kayak aku misalnya jadi profesional di sini bisa nggak ya gitu loh Mas Santri. Itu yang kayak bikin aku kadang kaget juga sih sama feedback yang udah dikasih sama kampus-kampus gitu loh. Gitu sih Mas Santri. Menarik sih. Kemarin kita pengen coba masuk sih Mas ke sekolah ya, mulai mau coba masuk ke sekolah tapi vocational school. Kita mau masuk ke SMK. Soalnya beberapa SMK sekarang kan udah mulai ada jurusan IT, ada jurusan kalau untuk di sekolah lama aku itu dia ada IT-nya dulu terbagi 2 jurusan. Kebetulan aku IT angkatan pertama di situ. Nah, untuk di angkatan berikutnya, angkatan ketiga itu mulai terbagi 2. Jadi ada IT yang dimana mereka itu fokus ke untuk bikin aplikasi, untuk bikin aplikasi website maupun mobile apps. Mereka fokus ke situ dan untuk yang kedua itu fokusnya ke ini lebih ke game. Nah, mungkin di situ menurut aku gak harus mulai dari kuliah, bahkan kita udah bisa ngeedukasin orang-orang yang masih sekolah gitu loh, yang kebetulan sekolahnya juga support kita untuk ngasih edukasi soal gaming ini gitu. Kebanyakan kan sekolah kayak nggak terlalu ini ya nggak terlalu pengen murid-muridnya mungkin untuk masuk ke ranah soal game gitu, soal internet. Mungkin beberapa sekolah nggak kayak masih apa ya, kayak masih menutup gitu lah ya. Mungkin kayak contohnya itu misalnya sekarang di beberapa sekolah itu udah ada ekskul atau udah ada kompetisi MLBB atau misalnya PUBG, ada Dota gitu-gitu ya. Mungkin kalau masuk ke sekolah itu udah mulai bisa lebih mengembangkan lagi nggak sih menurut Mas? Bener sih Mas, itu bisa banget. Soalnya aku lihat ya ini ya, mungkin dari sepupuku ya, itu dia tuh masih SD, itu ada kayak eskul buat kayak programming gitu loh sebenarnya. Nah, di luar itu pun, kalau aku lihat cerita-cerita dari luar ya, apalagi aku kan lebih sering lihat Twitter nih, lihat Twitter. Setiap orang cerita-cerita, apalagi di dunia X ya, itu tuh ada kayak suatu keluarga yang anaknya sendiri tuh kayak masih SD atau SMP gitulah. SD atau SMP dia tuh main aksi Mas Tentri. Jadi kayak eh dia tuh kayak ngasih insight ke orang-orang di Web3 space itu akan luasnya lah di dunia Web3 itu. Nggak tergantung sama umur sih Mas Santri. Nggak tergantung umur, nggak tergantung background. Semua orang tuh bener-bener bisa akses Web3 itu secara merata aja. Asal orangnya itu mau gitu loh. Makanya apalagi kan kemarin X itu kan justru lebih boomingnya itu di Filipina sih Mas Santri. Bukan di Indo sebenarnya. Nah di Filipina itu udah notice nih apa namanya gara-gara viral itu di Filipina orang pas waktu keruh-keruhnya pandemi terus kok ada orang main game doang kok bisa dapat range berapa ya waktu itu ya aku lihat beritanya itu headline-nya itu sekitar 15 juta lah sebulan kalau dirupiahin. Nah
Setelah itu tuh eh aku lihat dari Filipina ini ya, waktu itu ya sebelum kripto itu diregulate di Indonesia. Setelah setelah ada viral itu tuh aku senengin negara Filipina tuh mereka itu langsung kayak gercep gitu loh Mas Andri. Setelah ada kejadian Eksi itu terus orang yang juga yang main banyak yang main Eksi di Filipina itu langsung diregulasi juga gitu loh Mas Andri. Langsung diregulasi bener-bener kayak negara itu juga nge-support buat warga negaranya buat masuk ke Web3 juga. Tapi kalau Mas Andri lihat kan juga kayak eh, El Salvador lah, terus kayak negara-negara yang udah ngelirik kripto kan udah banyak nih Mas Andri. Jadi bener-bener banyak banget yang nyupport Web3 sih sebenarnya, apalagi ke Bitcoin-nya itu ya. Bitcoin itu sendiri, blockchain itu sendiri sih. Soalnya memang blockchain itu sendiri pun itu luas banget sih Mas Andri. Ya kan Mas Andri? Kan Mas Andri kan juga sebagai content creator di CryptoFi ID buat ngedukasi masyarakat Indo kan lihat nih, pasti kayak materinya itu pasti nggak habis-habis kan. Jadi ada aja yang dibahas di luar drama ya, sorry, di luar drama FTX ya, maksudnya kayak ke kayak benefit-benefit apa aja yang bisa didapat orang kalau di blockchain ini itu gitu sih. Yang aku lihat ya, yang aku lihat. Untuk kripto ini emang kayak pembahasannya tuh pasti nggak akan habis-habis gitu ya. Pasti selalu ada aja kayak tiap hari tuh ada aja yang dibahas, mau dari blockchain, mau dari NFT, mau dari crypto trading ya. Nah, tadi Mas Ado bilang ini kan di Filipina kayak itu udah dilirik banget dan disupport sama pemerintahnya kan. Nah, kemarin itu kan infonya di Indonesia G20 itu mau pakai ini kan. Kalau nggak salah dia collab sama ini ya, Sinta VR ya, yang buat apa namanya? Mendadak lupa nih namanya apa ya? Yang dunia virtual itu apa sih namanya? Ke apa ya yang kemarin sama gajah kripto itu bukan ya? Metaverse ya maksudnya? Iya, metaverse. Nah, kemarin kan si aduh metaverse saya lupa. Iya betul. Kan kemarin katanya G20 mau pakai metaverse tuh kan. Nah, itu menurut Mas Ado gimana tuh? Ya, kalau aku sih lihatnya ya, ini bener balik lagi. Blockchain sama Bitcoin lah. Itu tuh bener-bener kayak masih early banget. Itu pun di luar Indonesia tuh menurutku juga masih early banget sih Mas Tantri. Jadi kayak aku tuh melihat blockchain sekarang itu kayak era internet di tahun 2000 sih sebenarnya. Kayak orang itu kan waktu di tahun 2000 kan juga denial banget kayak orang pakai internet alah paling orang balik lagi nonton lihat koran lagi itu juga terjadi kan. Di luar itu pun juga kayak setelah ada YouTube nih YouTube YouTube sebelum gede sekarang ya itu kayak orang tuh punya sikap denial kayak apa sih YouTube paling orang balik lagi ke nonton TV tapi nyatanya ya sekarang orang YouTube aku sendiri aja ya sekarang kayak gak pernah tuh nonton TV udah semenjak tahun berapa itu gara-gara aku udah kenal YouTube Mas jadi kayak blockchain itu eranya itu seperti era-era waktu denialnya itu jadi kedepannya kalau menurutku ya di luar GameFi pun pasti kripto bakal diakuin kok maksudnya dan lebih di kayak dipakai lah kan soalnya memang benefitnya ke blockchain itu berbanyak banget coba deh gini aja. Mungkin orang kalau transfer duit ya ini mungkin di luar metabase ya biar biar sekalian edukasi dan berbagi insight aja ya. Nah kalau semisal orang transfer duit nih Mas Antri orang transfer duit mungkin kalau pakai Web2 mungkin kayak Western Union lah atau PayPal itu mungkin biayanya mahal banget loh Mas Antri ya kan. Sedangkan kalau pakai BSC misal BSC atau jaringan-jaringan yang lain sekarang kan banyak yang murah kan nih soal fee kan. Nah itu aja cuman kayak sekali klik 1 menit lah gak sampai dana udah sampai ke kemana-mana itu bener-bener kayak udah pakai jaringan itu kan. Jadi secepat itu dan fee-nya murah. Nah seperti kayak contoh seperti itu kayak yang itu bener-bener beneficial banget lah sebenarnya kalau apalagi buat transaksi orang antar luar negeri lah ini itulah itu cuma contoh sekecil aja sih. Yang so far yang aku lihat ya ke depannya apalagi Indonesia ya itu pasti juga bakal banyak kok. Apalagi di setiap project contoh project Metabase ini di luar Metabase pun kita juga sama partner kita kayak Comoverse, kayak Creo itu kan project-project dari Indo kan. Nah, itu kayak bagian contoh dan kita tuh sebagai pionirnya buat masyarakat Indonesia biar notice lah blockchain itu apa, kripto itu apa, seperti itu. Mungkin kedepannya bakal ini nggak sih kayak eh, kripto ini kan masih mata uang digital. Kedepannya kalau misalnya udah
bakal dipakai. Kayak kita lihat tadi yang kata ceritanya Mas Ado itu kan YouTube masih di zaman 2010 tuh kayak belum ada apa-apanya lah. Sekarang kan udah 10 tahun ke depan gitu, bahkan udah 12 tahun ke depan. Kita lihat itu YouTube kan perkembangannya kayak orang tuh makin jarang nonton TV, dan sekarang aja TV analog tuh udah nggak bisa kan. Kita harus pakai TV digital. Nah, kemungkinan untuk di kripto kedepannya gitu nggak sih? Orang-orang bakal bertransaksi mostly itu bakal pakai mata uang kripto, dan kedepannya si fiat ini bakal kalah gitu sama mata uang kripto. Kira-kira ada kebayang kayak gitu nggak sih? Nah, soal yang teknis gini, kebetulan Ko Andre nih jagonya nih. Nah, ini mungkin Ko Andre jawab nih. Ya. Kalau untuk waktu dekat ini sementara nggak akan menggantikan fiat, yang jelas. Fiat itu mata uang yang diatur oleh negara dan tidak akan pernah tergantikan oleh token kripto apapun untuk saat ini. Contohnya IDRT. Meskipun IDRT itu 1:1 sama rupiah, tapi secara regulasi dan Bank Indonesia itu kripto tidak diizinkan untuk menjadi alat pembayaran. Ya, aku nggak tahu apakah di negara lain itu dipertimbangkan untuk jadi alat pembayaran. Tapi so far kalau tidak ada regulasi atau aturan jelas di pemerintahan tentang gimana kripto ini bisa digunakan untuk pembayaran, tak rasa tidak akan pernah bisa menggantikan sih untuk saat ini. Tapi untuk alternatif pembayaran, alternatif pemindah asetan yang lebih murah, mungkin bisa jadi salah satu alternatif gitu loh. Tidak bisa dipungkiri dalam artian, oh kita tidak mau, tapi orang luar negeri itu tetap pakai itu gitu loh. Nah, ini tuh sama seperti kayak internet di era tahun 90-an. Banyak orang yang kontroversial karena dalam arti internet bisa dipakai untuk kejahatan, juga bisa dipakai untuk menimba ilmu. Tapi ini pun juga sama seperti kripto. Suka nggak suka, zaman akan terus jalan. Kalau itu memang dirasa value-nya lebih besar daripada negatif impact-nya, ya orang akan terus pakai meskipun pemerintah nggak menyetujui, ya aku rasa lama-lama akan mulai bergeser ke sana. Oke, jadi mungkin untuk waktu dekat nggak akan tergantikan ya, tapi kita nggak tahu kalau untuk waktu jangka panjangnya ya. Benar. Soalnya kalau dilihat mungkin juga sih, kalau menurut aku ya itu nggak mungkin kayak semuanya tuh bakal pindah ke kripto gitu. Kayak mungkin ada satu negara, tapi nggak mungkin hampir negara-negara besar tuh kayaknya nggak bakal full menggunakan kripto, masih menggunakan fiat. Soalnya kita pikir juga kan kayak FTX saja itu kan kabarnya katanya kemarin ngomongnya dihack gitu kan, dihack dan sampai hancur begitu. Nah, kalau misalnya emang kayak bisa dihack gitu kan cukup berbahaya ya. Mungkin di situ bakal sulit sih untuk benar-benar menggunakan mata uang kripto ini untuk jadi penggantinya fiat sih, menurut aku sih gitu sih. Nah, kalau sekarang ini kan banyak nih kayak orang tuh ngedenger kripto gitu ya, kayak orang kalau ngedenger blockchain, ngedenger NFT itu pasti kan nyambungnya ke kripto gitu ya, denger kripto. Kayak si Ko Andre ataupun Mas Ado ini pernah nggak sih kayak ketemu orang yang kayak gitu, atau pas lagi mengedukasi gitu, ketemu orang yang kayak denger kripto tuh kayak jadi jelek gitu. Nah, di situ Ko Andre ataupun Mas Ado gitu ngehadapinnya kayak gimana sih orang-orang yang kayak gitu? Padahal kan di kripto ini nggak cuma sebatas untuk trading gitu ya, karena sebelumnya mungkin orang-orang melihatnya juga di kripto ini mostly orang tuh mentradingkan mata uang kripto itu, padahal ada opportunity lain di kripto ini. Nah, menurut Ko Andre dan Mas Ado itu untuk orang-orang yang kayak gitu gimana coba? Ini kebetulan apa namanya? Waktunya itu pas banget nih Mas Andri. Kalau Mas Andri tanya orang yang denial soal kripto ya, itu ada suatu waktu aku sama Ko Andri itu lagi hangout lah weekend itu kan, hangout weekend. Nah, kita tuh main lah sama temenku gitu. Nah, itu tuh aku sama Ko Andri bareng gitu kebetulan, lagi bareng. Nah, dia tuh tahu kalau kita itu bergerak di industri kripto kan waktu itu. Nah, setelah itu dia tanya-tanya kripto gini. Nah, dia itu aku sama Ko Andri itu kayak
dengerin statementnya dia yang bener-bener kayak crypto scam. Soalnya dia itu pernah ke hit di Doge ya, ko Andre ya kalau nggak salah ya, Dogecoin atau apa gitu loh. Dia pernah hit di situ, terus dia minus gede. Dia minus gede. Nah, aku tuh justru waktu itu kan lagi kayak ada pekerjaan juga kan. Jadi aku waktu di mobil itu kayak lebih sibuk lah. Aku lebih gak dengerin lah. Nah, waktu itu Ko Andre sih yang bener-bener yang kayak nanggepin dia dari persepsinya Ko Andre. Mungkin Ko Andre bisa bantu jelasin sih. Soalnya aku juga kadang dikit-dikit lupa nih Ko Andre nih. Iya, ya. Ya, kebanyakan ya orang yang denial menurutku bukan karena salah kriptonya, tapi lebih karena personal orangnya. Satu, dia pernah rugi karena kalah trading. Dua, dia pernah ketipu atau dia pernah masuk ke koin-koin micin. Ketiga, dia ketinggalan FOMO. Nah, menurutku orang yang denial itu bukan karena salah kriptonya, tapi karena dia kurang edukasinya sehingga mengakibatkan kerugian yang besar karena dia investnya terlalu besar. Size ukuran investmentnya terlalu besar sehingga kena hit. Ada juga orang yang kena sebagai victim dalam artian kayak contohnya FTX ini. Ya, FTX siapa yang tahu ya, dia exchange nomor 2 terbesar, terus tiba-tiba kita kalah uang begitu besar karena bukan kalah trading, tapi karena diambil oleh orang lain gitu. Jadi beberapa faktor, tapi faktor yang paling utama yang sering kita temui itu biasanya denial karena dia sendiri yang melakukan kesalahan. Satu karena kalah trading, kedua karena dia masuk token micin, ketiga karena dia telat FOMO kadang. Orang teman-teman udah untung berapa ratus juta, dia masuk ikut ke token itu padahal sudah terlambat kayak gitu. Balik lagi ke orangnya ya sebenarnya ya, dia miss the moment gitu lah ya. Nah tapi kayak Ya. kalau ini kemarin kebetulan nih kejadiannya soalnya pas banget nih, pas aku lagi kelas gitu di kampus ya, lagi presentasi gitu soal marketing kan, soalnya pas dengan jurusan nih. Nah si dosennya ini kayak denial gitu soal pas denger kripto tuh dia bilang, ah gue skeptis sama lo soal kripto gitu, dosennya bilang gitu. Nah pas aku coba ngejelasin walaupun kayak opportunity di kripto ini bukan blockchain doang loh. Bukan trading doang, maksudnya ada blockchain, ada NFT gitu kan, nggak sebatas kripto, itu nggak sebatas kita bisa trading kan. Di kripto ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dan di nggak cuman kita bisa untung dari trading ngeliat chart kita investasi di situ, nggak, bahkan kan ada yang tadi kayak blockchain gaming bisa menuin buat kita yang hobi main game, atau misalnya di NFT yang kita suka bikin karya sesuatu di NFT kan banyak tuh yang bisa dijual, mau kita jualan foto, video ataupun musik di situ kan juga mulai bisa tuh kalau di NFT. Nah, ini ada yang nanya nih, Ko Andre dan Mas Ado. Metabase kan sekarang sudah launch di Google Play dan Apple Store. Dan kita sudah bisa mulai main. Kapan ditambah lagi game baru biar kita bisa bermain P2E lebih banyak? Gimana tuh, Ko Andre atau Mas Ado? Ya, ya. Nah, sebenarnya kendala sekarang ini tuh karena API yang tersedia itu baru sedikit. Jadi untuk versi pertama, Axie Infinity memang cukup gampang karena dia API-nya tersedia publik. Tapi untuk lanjut ke games kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu diperlukan API untuk bisa bermain tanpa wallet. Nah, oleh karena itu di versi kedua kita menciptakan wallet virtual yang diberikan kepada setiap pemain, dan saat itu juga mereka langsung bisa main di banyak game sekaligus. Nah, perkiraan mungkin butuh waktu 1-2 bulan lah untuk develop fitur-fitur itu. Tapi untuk saat ini memang sangat terbatas Axie Infinity karena ketersediaan API yang ada di publik cuma itu yang ada. Meskipun kita udah langsung punya direct connection sama developer, contohnya kayak Titan Arena atau Gunstar, mereka sendiri pun itu nggak menyediakan API karena API itu developmentnya cukup lama dan biaya banyak kayak gitu. Oh, oke oke. Jadi masih terkendala di API-nya ya berarti ya. Yes, benar. Oke, ada pertanyaan lagi nih.
Halo Kak, saya mau nanya, tantangan apa sih yang dihadapin tim Metabase untuk mengembangkan dan ngenalin Metabase ke orang-orang, terutama orang-orang di Indonesia ini kan nggak begitu percaya sama model game yang bisa menghasilkan uang seperti ini. Menurut Kondri gimana? Nah, sebenarnya ketika orang kenal sebuah kalimat kayak main game dapat duit, itu tuh di Indonesia agak termix sama orang main judi, atau orang main poker, atau orang main slot. Jadi dalam artian ini semua itu kategorinya dianggap mirip-mirip. Jadi padahal orang main slot atau orang main poker atau orang main judi, ya itu sebenarnya kan sesuatu yang berbeda gitu loh. Apalagi apa ya, ini tuh ada sedikit simpang siur antara orang main slot itu benar-benar judi atau scam gitu loh dalam artian. Nah, tantangannya mengembangkan Metabase di Indonesia itu lebih ke gimana caranya orang itu mengerti bahwa saat ini tuh main games yang sesungguhnya main games kayak web dev 2 itu sudah bisa mulai menghasilkan. Tapi banyak mekanisme di blockchain itu yang membuat orang awam itu susah. Contohnya harus punya wallet, harus ngerti token apa di jaringan apa. Itu yang membuat kayak barrier-barrier untuk ngembangin di area Indonesia. Kita itu harus ngajarin orang dulu untuk bisa sampai mandiri, bisa main sendiri. Dalam artian kayak gitu. Ini tuh masih early, tahap yang awal banget untuk orang-orang. Dan varian gamenya tidak sebanyak di Web 2. Nggak seperti PUBG, Clash of Clans, atau mungkin Mobile Legends, itu belum ada semuanya. Karena kita masih di era awal kayak gitu. Oh, oke. Jadi kayak mungkin juga banyak ya orang yang mikir sebenarnya gimana ya, kayak orang mungkin kalau orang yang awam ya yang nggak tahu apa-apa tuh nganggap semua hal itu kayak jadi gambling nggak sih? Kayak eh, kita naruh duit di kripto misalnya itu kan orang-orang kayak juga mikir gambling kan, kayak kalau di slot kan kita masuk duit, pencet, tinggal nunggu nih profit apa enggak nih kan. Nah kalau di mungkin masih banyak ya orang yang harus diedukasikan soal ini ya. Oke, Iya, ada yang ini ya. Interest di P2E kan sekarang udah berkurang banget, apalagi sekarang penghasilan dari main game P2E udah termasuk sedikit. Gimana cara Metabase untuk mengedukasi dan mengajak orang untuk mau pakai aplikasi Metabase dan mulai main game P2E lagi? Nah, fokusnya itu pertanyaanku apakah lebih ke profitnya atau dari gamesnya. Kalau misalkan yang dituju adalah profit, tak rasa ya orang ketika profitnya rendah mereka pasti akan keluar. Tapi kalau yang dituju adalah gamingnya, sebenarnya kenapa teman-teman mau main PUBG ketika mereka profitnya nol? Pertanyaan. Bahkan mengeluarkan banyak uang untuk beli skinnya kayak gitu. Itu lebih ke arah mereka dominasinya main games atau ingin profitnya kayak gitu. Ya berarti balik lagi ke tadi ya yang pertama tuh yang awal-awal kayak hasrat orang ketika dia main game yang kayak dia cuman punya karakter ini tuh cuman dia gitu loh dari sekian banyak player yang ada di game itu cuman dia yang punya karakternya, dan dia juga main game itu awalnya buat cari duit ataupun cari funnya gitu ya. Benar-benar. Oke. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kita udah 1 jam berbincang ya teman-teman ya. Ini menarik banget ya teman-teman. Banyak banget nih informasi yang baru aku tahu sih Andre sih soal Metabase juga nih dan blockchain juga sih. Soalnya kita juga banyak banget nih dari member-member CryptoFi mungkin yang belum tahu banget soal blockchain. Apalagi kan kita juga sebelumnya cuman fokus ke uh, trading kripto ya di tahun 2021 ya, di 2021 awal sampai akhir tuh ya kita sempat fokusnya ke trading kripto doang, dan kita mulai masuk ke blockchain dan NFT sih pas banget di awal tahun ya, awal tahun tuh Maret atau Februari ya kalau nggak salah. Gak kerasa Mas Tantri udah 1 jam ya kita ngobrol. Iya, nggak kerasa kita udah 1 jam ngobrol nih. Nih Tadi kalau ketemu kita lebih bisa lebih panjang lagi mas, kayak iya, pas kita di Walking Drum. iya. Orang tadi Ngobrol opening ngopi aja, ya. sebelum opening aja kita agak kerasa loh, kok udah 15 menit. Makanya yaudah yuk Mas Tantri kita mulai yuk.
Iya, tadi Udah kalau molor Mas nggak bilang tuh kayaknya bablas tuh aku tuh. lupa itu nanti. Iya, kadang kalau udah ngobrol gini suka lupa gitu. Kayak kita kemarin aja tuh selesai jam Iya, 8, selesai jam 8, bener bener. kita ngobrol jam 10 udah mau tutup tuh kan. Terus masih ngobrol tuh Hmm, sama Mas Imam tuh. iya Padahal bener udah mau bener. tutup. Iya. Ya kalau semisal kita ngobrol dengan kayak satu interest tuh memang gak kerasa sih Mas Antri. Bener-bener Iya, kayak kayak kita ya tuh pengen sharing terus gak sih kayak kita tahu apa dan kita pengen juga nyari tahu sesuatu gitu gak sih dari orang yang lebih tahu sebelumnya. bener-bener itu bener banget sih Mas Antri. Aku juga ngerasain seperti itu sih. Kayak ya waktu yang kita yang tadi Mas Antri omongin kita ketemu di Walking Drum itu wah, sampai malam banget kan itu gak kerasa sih itu. Soalnya memang Iya kayak banget. itu aja masih banyak yang harus diobrolin kan setelah itu kan. Terus Iya, makanya kita sebenarnya itu lanjutin masih begini. kurang kan. Iya bener, Nggak, ini yang aja kita masih bahas kurang. itu tuh belum selesai. Iya bener, ini aja masih kurang. Ya nanti kita lah, bisa lah kita adain tak lagi sih live chat lagi gak apa-apa ngobrol-ngobrol seputar Insight P2I lah dan lain-lain boleh banget kok. Apalagi kalau misal CryptoFi ini mau bikin konten sama Metabase itu, ayolah kita bisa lah. Kita juga punya visi-visi sama kan mengedukasi masyarakat Indonesia ya terutama. Gitu sih, gak Iya, apa-apa, bisa. nah Kita bisa lah bisa. itu mah kita bisa jadwalkan untuk konten. Mungkin kalau podcast kita kayaknya asik ya. Bisa itu, bisa nanti mungkin kita bisa lihat lah ya kayak insight market sekarang lah, apalah terus orang juga interest di apalah sekarang di blockchain gitu, yang lagi booming lah apalah bisa banget itu Mas Andri. Bisa. Iya sih, bisa banget sih kayak gitu sih. Fleksibel aja sih kita orang Web3 kan memang fleksibel kan. Nggak ada tuh istilah Nah, jam 9 pagi masa apa fingerprint pulang jam 5 sore nggak ada tuh. Web3 mah jam berapa aja gas ya kan. iya, kita mah fleksibel. Ini mah jalan Iya, kapan aja mah bisa. iya bener bener bener. Ya mungkin Oke, kalau teman-teman ada dari yang mau tanya lagi Metabase nggak nih? Gimana Mas? ke ini kalau dari Metabase mungkin cukup sekian. Nah, nanti ini kalau misalnya ada teman-teman nih yang mau tanya boleh loh, gak apa-apa. Mumpung kita masih di Tuh, sini nih. Tapi kalau misal masih malu-malu nih setelah selesai acara gak apa-apa kok. Kalian juga bisa tanya-tanya langsung ke kita di Telegram kita di Metabase Indo ya. Nanti hmm. kalau misal mau tanya di CryptoFi tinggal tag aku aja Flores Crimson itu nanti aku langsung summon kok. Aman. Samennya cepet ya. Langsung summon. Ya penting tinggal tag aja lah. Pasti summon kok. Emang nih Mas Ado nih dia gercep banget nih, gercep banget. Paling gercep. Kayaknya kalah nih sama admin CryptoFi nih kalau di tag nih. Mungkin anu sih Mas, ini masih malu-malu sih. Mungkin bisa ditutup aja nanti next kita langsung adain acara lagi, kita bisa blast lagi lah. Kita bisa Oke, bikin boleh konten sih. bareng ini tuh lah, bisa banget. Boleh banget sih. Mungkin nanti tinggal kita atur waktu aja lah buat bikin konten lagi ya Mas ya. Boleh banget. Oke, sebelumnya teman-teman gak ada pertanyaan lagi ya nanti kayak apa yang Mas Ado bilang tadi. Kalau ada yang mau nanya, member CryptoFi bisa langsung em, tanya aja ya di grup chatnya CryptoFi, tag aja ya, tag Mas Ado ya, Flores Crimson nanti dia langsung summon ya, nggak pakai lama langsung muncul ya. Dan juga Betul, teman-teman betul. dari CryptoFi jangan lupa join komunitas Metabase ya, dan jangan lupa download juga aplikasinya buat teman-teman semua yang mau coba gaming blockchain ya, soalnya gue sendiri udah nyoba dan gue tertarik banget gitu ya soal blockchain karena bisa dibilang gue dari kecil dan zaman sekolah juga demen banget lah ke warnet main game gitu ya. Nama aplikasinya apa? Ya, nama aplikasinya tuh Metabase Play ya, Metabase Play ya. Bener-bener Ya, Metabase sekarang nama Play. aplikasi. Ya, Iya bener. benar. Sorry, tabrakan. Mungkin ku Andre aja nih. Namanya sekarang masih Metabase Play di Android sama iOS. Nah, teman-teman ya, tuh nama aplikasinya ya nih, Metabase Play ya. Nah, bisa di-download di Play Store dan di iOS udah ada teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pakai iOS atau Android yang bisa di-download lah sekarang ya. Nah, Di luar itu pun setelah linknya, linknya anu di Mas Andri, ini. aku mungkin bisa nambahin ya. Mungkin setelah teman-teman CryptoFi juga udah download nih, kita pengen tahu nih denger feedback dari teman-teman CryptoFi, kesulitan apa, mungkin kebingungan apa menggunakan aplikasi kita. Soalnya
tanpa feedback kita bener-bener gak tahu nih kemauan user itu seperti apa. Ya nggak sih Mas Andri? Jadi boleh juga nanti ngasih feedbacknya di CryptoFi ID juga, jadi biar kita juga tahu lah keluhan kalian di mana gitu sih. Ah, iya ya benar-benar. Nanti teman-teman boleh yang udah download bantu kasih feedback. Nanti biar misalnya ada sesuatu gitu ya bisa lebih di-upgrade lagi lah mungkin ya. Nah, ini jadi teman-teman linknya gue udah share ya. Ini link buat download Metabase Play ya. Nah, ini link yang iOS, ini yang Android ya. Jadi teman-teman jangan lupa download dan juga member-member CryptoFi jangan lupa join komunitas Metabase ya karena di situ bakal lebih sering ada event menarik ya. Soalnya kemarin-kemarin suka ada event apa namanya? Turnamen game ya. Kemarin tuh ada turnamen ML sempat gue share juga ya di sini ya, yang dari Metabase dan juga ada event-event menarik lainnya lah yang kalian bisa dengerin. Oke, mungkin cukup dari gue segitu. Mungkin dari Bro Andre atau dari Mas Flores ada tambahan? Aku cukup sih Mas Andri. Ya, kurang lebih kayak gitu aja. Nanti next time kita bisa ketemu lagi di event-event selanjutnya. Oke, kalau begitu mungkin teman-teman cukup dulu sampai sini event kita kali ini. Big thanks untuk Mas Ado dan juga Ko Andre dan juga Bro Juan ya yang udah mampir ke CryptoFi dan kita ngobrol-ngobrol soal Metabase dan juga blockchain. Gue Tantri selaku founder dari CryptoFi ID signing out. Thank you semua, see you on another event.